Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kan kita sudah mengerjakan soal-soal operasi hitung bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang kemarin kita kerjakan. Oke, yang pertama adalah urutkan suhu berikut mulai dari yang terdingin hingga terpanas. Suhunya adalah 7 derajat Celcius, negatif 3 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, negatif 5 derajat Celcius, dan 11 derajat Celcius. Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa semakin ke kanan pada garis bilangan, maka suhunya akan semakin panas. Kita lihat pada garis bilangan, maka letak di kiri garis bilangan yaitu negatif 5. Lanjutkan negatif 3, lanjutkan 0, lalu 7, dan terakhir 11. Maka ini adalah urutan suhu mulai dari yang terdingin. Paham sekarang? Jadi semakin negatif itu semakin dingin, dan semakin positif maka akan semakin panas. Selanjutnya adalah hasil dari negatif 8 ditambah 6. Ingat kemarin video yang sudah saya bagikan bahwa ketika operasinya penjumlahan, maka pada garis bilangan akan bergerak ke kanan. Sekarang disitu ada negatif 8, kita tulis dulu negatif 8 nya. Karena dia akan bergerak ke kanan, kalian harus kasih ruang di sini untuk kalian akan bergerak sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah negatif 2. Atau bisa dengan cara lain, misalkan kita anggaplah bahwa negatif 8 itu artinya hutang 8, maka dan ditambah artinya adalah dibayar. Maka maksudnya negatif 8 ditambah 6 yaitu kalian hutang 8 lalu kalian bayar 6, maka hasilnya atau sisanya adalah kalian masih memiliki hutang 2, atau bisa kita bilang negatif 2. Soal selanjutnya yaitu hasil dari 4 ditambah negatif 9. Perlu kalian perhatikan di sini operasinya adalah penjumlahan, tapi karena operasinya penjumlahan dan terhadap bilangan negatif, maka dia akan bergerak ke kiri. Kasih space ya di sebelah kiri, karena dia akan bergerak ke kiri sejauh 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya adalah negatif 5. Bagaimana kalau tadi cara menggunakan ilustrasi hutang? Maka kita lihat di situ yang negatif adalah 9. Artinya negatif 9 berarti hutang 9, dan operasinya adalah ditambah, artinya dibayar. Maka hutang 9 dibayar 4, artinya sama dengan kalian masih memiliki hutang 5 atau negatif 5. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya hasil dari negatif 6 ditambah negatif 2 ditambah 3. Oke, kita pakai ilustrasi hutang ya. Di sini di sini kan ada 3 bilangan, maka kita kerjakan 2 bilangan dulu baru ditambah yang lain. Misalkan yang kita ambil yang pertama adalah negatif 6 ditambah negatif 2. Jika ilustrasi hutang, maka ilustrasinya seperti berikut.
Negatif 6 artinya hutang 6 ditambah hutangnya 2, maka hasilnya adalah kita memiliki hutang 8 atau negatif 8. Setelah dapat negatif 8, maka perlu ditambahkan dengan 3. Negatif 8 tambah 3 artinya hutang 8 dibayar 3. Maka hasilnya adalah berapa? Kalian masih punya hutang 5 atau negatif 5 hasilnya. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah soal cerita. Jika kalian menemukan sebuah soal cerita, kalian baca baik-baik dan tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Oke, kita baca soalnya ya. Dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4. Yang salah diberi nilai -1 atau negatif 1. Dan tidak menjawab soal diberi 0. Jika dari 25 soal, Rudi menjawab dengan benar 17 soal dan 6 soal salah, serta sisanya tidak dijawab, maka nilai yang diperoleh Rudi adalah, kita tulis informasinya dulu. Boleh ditulisnya seperti ini. Ada soal benar, salah, dan tidak dijawab. Lalu informasinya apa? Skor yang diperoleh. Jika satu jawaban benar, skornya 4. Jika satu jawaban salah, maka dikurangi 1. Jika tidak dijawab, maka tidak mendapat nilai atau 0. Sekarang yang diketahui selanjutnya adalah Rudi mengerjakan 17 soal benar. Selanjutnya 16 soal salah. Mengapa di situ dituliskan 2 tidak dijawab? Karena 17 tambah 6 berapa nak? Berarti kan 23. Sedangkan soal yang diberikan ada 25. Maka bisa kita bilang soal yang tidak dijawab adalah 2. Sekarang bagaimana dengan nilainya? Oke, karena setiap satu soal benar dinilai 4, maka jika 17 soal benar, kita kalikan dengan skornya. 17 dikali 4 sama dengan 68. Begitu pula pada soal yang salah. Rudi menjawab soal salah sebanyak 6. Lalu skor soal salah adalah negatif 1. Maka kita kalikan 6 dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 6. Soal tidak dijawab jika skornya 0 tidak perlu kita hitung sebenarnya, tapi kita tuliskan saja ya sebagai informasi. Berarti karena 2 soal yang tidak dijawab dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Lalu bagaimana kita menentukan nilai yang diperoleh Rudi? Apakah 68? Belum tentu ya, karena yang salah dikurangi 1. Artinya kita harus menjumlahkan seluruh nilai pada soal-soal tersebut. Maka 68 ditambah negatif 6 ditambah 0. Artinya 68 dikurang 6 sama dengan 62. Maka nilai yang diperoleh oleh Rudi adalah 62. Seperti itu. Soal selanjutnya ini hitungan operasinya campuran ya. Ada penjumlahan, pembagian, dan juga perkalian. Ingat hierarkinya bahwa jika ada soal dengan operasinya campuran, maka yang dikerjakan yang pertama yang di dalam kurung. Lalu yang kedua adalah pembagian atau perkalian. Jika keduanya ada pada soal tersebut, maka kalian harus mengerjakannya dimulai dari sebelah kiri. Selanjutnya setelah pembagian dan perkalian ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita kerjakan soalnya.
Negatif 15 ditambah 30 dibagi negatif 5 dikurang 12 dikali 2. Hati-hati terkecoh di sini, kalian jumlahkan dulu negatif 15 dengan 30. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi aturannya adalah yang dikerjakan yang di dalam kurung. Karena di sini tidak ada yang di dalam kurung, berarti kita langsung ke urutan kedua, yaitu pembagian dan perkalian. Di sini ada pembagian. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sebenarnya kalian cukup mengikuti alurnya saja. Contohnya seperti ini. Kalian tetap tulis negatif 15-nya, walaupun itu belum kita gunakan ya. Yang kita operasikan yang pertama yang pembagian dulu. 30 dibagi negatif 5. Karena 30-nya positif, lalu 5-nya negatif, dan operasinya pembagian, maka positif dibagi negatif hasilnya berupa negatif. Sekarang tinggal 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? Ya, 6. Berarti 30 dibagi negatif 5 yaitu negatif 6. Nah, seperti ini kalian tuliskan saja seperti soal biasa. Negatif 15 ditambah hasilnya tadi negatif 6 dikurang 12 dikali 2. Mana yang seharusnya kita kerjakan sekarang? Selanjutnya, otomatis yang dikerjakan adalah operasi perkalian. Yuk, kita kerjain operasi perkaliannya. Negatif 15 ditambah negatif 6 tetap kita tuliskan. Yang di belakang perkalian, yang hijau itu 12 dikali 2, hasilnya adalah 24. Selanjutnya bagaimana nih? Yuk, ingat lagi cara hutang. Di sini ada negatif 15, artinya hutang 15. Ditambah lagi hutangnya 6, maka hasilnya akan menjadi hutang 21 atau negatif 21. Nah, seperti ini jadinya. Negatif 21 dikurang 24. Nah, gimana nih? Ini tidak ada kata tambahnya. Aslinya negatif 21 dikurang 24 itu sama saja dengan negatif 21 ditambah negatif 24. Berarti kita bisa dibilang seperti ini. Punya hutang 21, hutang lagi 24. Maka hasilnya adalah hutang 45 atau negatif 45. Ditambahkan ya hutangnya ya, tapi hasilnya tetap negatif. Jangan kalian berpikir karena di situ negatif, yang satunya negatif, hasilnya adalah positif. Tidak seperti itu ya nak. Itu dilakukan ketika ada dua buah tanda yang saling berdekatan. Di sini tanda negatifnya tidak saling berdekatan, makanya kita tidak bisa menggunakan aturan negatif dikali negatif sama dengan positif. Itu tidak berlaku. Hasil dari 7 ditambah 5 dikurang negatif 9. Oke, nah di sini contohnya yang tadi Ibu bahas. 7 ditambah 5, oh gampang dong. Sekarang dikurang negatif 9. Di sini ada dua tanda negatif yang berdekatan. Tadi kalau dia saling berdekatan artinya kita bisa ubah negatif, maka kita ubah menjadi positif atau ditambah. 7 tambah 5 tambah 9, maka hasilnya adalah 21. Sebenarnya mudah kan? Oke, selanjutnya hasil dari negatif 24 dibagi 16 ditambah negatif 15. Nah, ini lagi operasinya campuran, ada pembagian, ada penjumlahan. Berarti yang kita laksanakan atau kita dahulukan adalah operasi pembagian.
Negatif 24 dibagi 6. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti negatif. 24 bagi 6 yaitu negatif 4. Lalu kita tambahkan dengan negatif 15. Ingat lagi cara apa? Hutang. Di sini negatif 4 berarti hutang 4 ditambah dengan hutang 15. Hasilnya negatif 19. Oke, paham? Nah, soal terakhir nih. Jika F atau A berarti kalikan bilangan pertama dengan 3, kemudian hasilnya ditambah dengan 2 kali bilangan kedua, maka hasil dari negatif 5 negatif 5 A4 adalah, dituliskan dengan yang lebih besar ya, negatif 5 A4. Di sini negatif 5 berfungsi sebagai bilangan pertama, lalu 4 berfungsi sebagai bilangan kedua. Tinggal kita artikan arti dari A tersebut. Tadi A adalah kalikan bilangan pertama dengan 3. Berarti bilangan pertamanya negatif 5 dikali dengan 3, lalu hasilnya ditambah dengan 2 kali bilangan kedua, artinya 2 dikali bilangan keduanya adalah 4, 2 kali 4. Maka ini maksud dari soal tersebut yang harus kalian selesaikan. Kalau sudah seperti ini, sepertinya mudah, tinggal kalian selesaikan operasinya. Negatif 5 dikali 3 negatif 15 ditambah 2 dikali 4 yaitu 8. Ingat, konsep hutang, punya hutang 15 ditambah artinya dibayar 8. Berarti sekarang kita masih punya hutang 7. Seperti itu ya. Bagaimana? Kalian masih belum paham, silakan ulang video-video ini. Ulang terus. Jika belum paham boleh ditanyakan. Oke? Semoga kalian semakin paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.